Nama saya Agung Pratama, saya dari kelompok studi keuangan dan pasar modal UKDW. Sebelumnya terima kasih juga Pak sudah memberikan materi kepada kami. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak. Semoga saya bisa kaya dengan cara tidur. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan saja Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan Bapak mendapatkan dividen yang menurut saya cukup besar ya Pak, miliaran. Tapi kan untuk kalangan mahasiswa, modal yang dimiliki kan kecil Pak. Paling mentok bisa beli BCA, ya, dan bisa beli 1 lot. Sedangkan dividennya cuma 170 perak per lembar saham, gitu Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan dividen yang besar gitu Pak, kalau modal kita kecil gitu Pak. Nah, tips untuk mahasiswa biar bisa, mungkin Bapak bisa berikan tips agar mahasiswa bisa kaya dari cara tidur karena modalnya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua tadi Bapak bilang perusahaan yang wonderful company itu salah satunya memiliki integritas. Nah, saat ini kan pemerintah sedang gencar tentang ESG. Menurut Bapak, apakah Bapak memilih saham juga memperhatikan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ESG? Karena saya lihat yang skornya tertinggi itu perusahaan ERA. Dan itu saya lihat laporan keuangannya kok saya kurang tertarik gitu Pak. Jadi pendapat Bapak bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Pak. Ya saya borong ya Pak ya. Yang terakhir saya kemarin sempat melakukan riset bersama Pak Perminas. Itu melihat, menganalisis nilai wajar perusahaan dengan 2 metode, yaitu discounting cash flow dengan relatif. Dan berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata discounting cash flow itu lebih akurat Pak. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak menggunakan valuasi itu yang menurut saya itu sangat ribet gitu Pak? Terima kasih Pak. Iya silakan Pak Lo. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kaya sambil tidur? Kalau kita mau kaya sambil tidur harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, belum punya saham wonderful company, punyanya cuma 1 lot doang, harus kerja keras. Harus kerja keras dengan segala cara, tapi yang halal ya. Halal. Seperti tadi Warren Buffett, dia pun memulai dengan jadi loper koran, ya, loper koran. Enggak langsung jadi seorang yang memiliki 100 miliar dolar. Itu proses dari ketika usia 12 tahun sampai 93. Itu prosesnya sampai punya uang itu it takes time, perlu waktu selama 81 tahun. 81 tahun ya. Jadi kalau mahasiswa kaya sambil tidur belum bisa karena uangnya belum ada, kan harus kerja keras ya, kerja keras dan kerja keras. Mungkin bekerja di satu perusahaan, jual online dan lain-lain, kasih les ya ke siswa-siswa, dapat uang. Yang kedua, selain cari uang, kerja keras, yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana. Ya. Kalau kamu kerja keras, cari uang, tapi hidupnya konsumtif, foya-foya, habis juga duitnya. Nggak ada uang untuk buat dibelikan saham. Ya. Tapi kalau kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya. Jangan meremehkan uang 1 juta rupiah ya, 1 lot saham ya. Kalau uang itu bisa kita naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Ajaib itu, keajaiban dunia ya.
1 juta jadi 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, 124 juta, 248 juta, ya kira-kira 500, 1 miliar ya. Uang 1 juta kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu 10 tahun jadi 1 miliar. Tambah 0,3. Kalau 1 miliar bisa kita ulangi lagi, tambah 0,3 lagi jadi 1 triliun. Kira-kira caranya gitu ya. Pikirkan bagaimana uang kita setiap tahun bisa naik 1 kali lipat ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa ya saya lupa. Yang kedua berkaitan dengan ESG tadi Pak. Apa? Environmental, Social, ESG. Governance. Ya. ESG ya. Saya kebetulan menyenangi perusahaan yang tidak ESG lagi. Kan saya punya saham tambang batu bara yang kemarin kasih saya dividen 45 miliar itu kan tambang batu bara kan nggak ESG ya. Habis cuan gede gimana? Tambang batu bara kan kasih cuannya ake, nggak ESG udah biarin lah nggak apa-apa. Cuman jangan kita berpikir ESG terus. Lihat tuh, tadi pagi saya baru baca loh di Vietnam lagi krisis listrik. Enak di Indonesia, nggak pernah krisis listrik, tiap hari lampu nyala terus. Karena kita kaya dengan batu bara. Di Vietnam, saya baca listriknya mati melulu ya. Investor asing juga ngeluh, masyarakat juga ngeluh, investor asing, pabrik nggak jalan, 2 hari ruginya piro. Apalagi kalau pabrik nggak jalan seminggu ruginya piro. Kenapa listrik mati? Karena nggak pakai batu bara, dia pakai yang ESG, pakai tenaga air. Sekarang musim kemarau, airnya nggak ada, surut, PLTA-nya nggak jalan. Itu ESG itu di Vietnam. Bisa krisis listrik ya. Jadi batu bara susah tergantikan dengan yang lain. Ya. Mau ESG batu bara susah, mau tiap hari listriknya mati, pakai nuklir, berani pakai nuklir. Yang kedua, mau pakai PLTA, ya ada kesulitan kalau kemarau. PLTA juga kecil. Kalau PLTU yang pakai batu bara bisa 1000 megawatt. PLTA kita sungainya kecil-kecil paling 5 megawatt. Udah gitu konstruksinya susah, lu bikin bendungan itu susah konstruksinya. Yang ketiga pakai angin juga cuma sedikit lagi. Keempat, pakai tenaga surya. Saya kasih tahu ya, tenaga surya. PLTU kan bisa 1000 megawatt. Tenaga surya 1 megawatt butuh solar panel lu seluas 1 hektar loh. 1 hektar loh. Jadi mau 1000 megawatt butuh 1000 hektar bentangan solar panelnya. Belum baterainya mahal. Ya. Kita masih sangat memerlukan batu bara ya. Pertanyaan yang ketiga, discounted cash flow ya. Saya selama ini menganalisa saham masih pakai metode yang paling gampang. Hanya anak SD saja bisa ya. Yaitu apa? Hanya price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah, itu aja beli. Saham saya kan banyak yang price to book hanya 0,3, yang PE-nya 1 time 1 kali. Sederhana. Price earning ratio, price to book.
Sangat sederhana, sangat mudah. Tapi ingat, simple is perfect. Yang paling mudah itu yang paling sempurna. Kira-kira gitu ya jawaban dari saya.